Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar. Gubernur Jabar kebijakan penundaan dana hibah untuk pesantren di Jabar oleh Gubernur Deddy Mulyadi menuai kritik dari sejumlah anggota DPRD Jabar. Kebijakan itu dilakukan Kang Deddy sebagai evaluasi terhadap penyaluran dan hibah untuk yayasan keagamaan karena dinilai ugal-ugalan. Dalam dokumen Pergub Jabar nomor 112 tahun 2022 tentang penjabaran APBD 2023, misalnya, tercatat ada sejumlah pesantren di Tasikmalaya yang mendapat dana hibah hingga puluhan miliar. Ada juga masjid dan pengurus DKM Masjid di Tasikmalaya yang juga mendapat dana hibah hingga miliaran rupiah. Bahkan, Kang Deddy sempat membongkar adanya yayasan fiktif untuk mencairkan dana hibah tersebut. Di sisi lain, anggota DPRD Jabar dari fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah dan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mengkritik kebijakan tersebut terkait silang pendapat antara Gubernur Jabar dengan DPRD Jabar itu. Turut dikomentari Abah Farhan, Ketua Majelis Zikir Cermin Hatitek berpendapat, kebijakan penundaan itu harus diintrospeksi oleh para pengurus pesantren. Karena hakikatnya, para alim ulama tugasnya adalah mengajar adab dan ilmu agama, bukan fokus pada urusan administrasi proposal dana hibah. Apapun itu namanya, dana hibah untuk pesantren. Saya kira justru para kiai, para ajengan yang selama ini mengasuh para pesantren harus memandang kebijakan ini sebagai kesempatan untuk lebih fokus mengurus para santri, lebih fokus mengurus para jamaah dibandingkan dengan berkutat dengan administrasi proposal. Download Tribun X sekarang. Bantuan kepada menghadirkan lokal menjadi karena Indonesia. Seyogianya tugas dari para kiai, tugas dari para ajengan itu adalah tugas profetik atau tugas kenabian di mana sehari-hari harus fokus mengurus umat, ya. Tidak ada tugas untuk mengurus hibah sebenarnya. Ini yang harus dicamkan oleh semua pihak, ya, termasuk oleh teman-teman politisi yang selama ini berafiliasi dengan dunia pesantren. Problemnya apa sih Kang Deddy hari ini? Agak nahan dana hibah untuk itu. Mesti perlu diomongkan lah. Kita tahu apa yang terjadi. Gitu loh. Pertama, yang menerima itu juga Pak. Yang yayasannya berkembang yang punya akses politik. Yang yayasannya berkembang yang punya akses terhadap gubernur. Ustadz di Lemur anu teboga akses politik, tidak punya akses terhadap gubernur, teka bagai apa? Diriungkeun, anu narima anu ngariungkeun mana balik ya mau cangke dongkul. Emang saya tahu yang gitu Pak. Sampai Pak saya bukain Pak, bikin yayasan palsu Pak di Jawa Barat untuk nyerap duit Pemprov 2 miliar, 1 miliar, 5 miliar. Makanya saya stop dulu. Saya mau bikin rasionalisasi. Saya minta nanti data Kemenag, berapa madrasah yang harus dibangun, yang jelas siswanya ada, dibutuhkan di wilayahnya, Pemprov siap membangun Pak. Sudah kita bangun aja, nanti saya ngumpulin dana dari mana-mana, dari BJB, dari mana-mana, kumpulin semua, ayo kita bangunin. Gak ada lagi pemilihan sekolah pemerintah daerah, sekolah Kemenag, gak ada, semua rakyat Indonesia, rakyat Jawa Barat sekolah di situ. Tapi caranya harus benar, lembaga Islam harus halalan toyiban, harus memberikan contoh. Saya nggak mau nanti ada penerima hibah diperiksa. Ajengan Pak, 2 jam, 4 jam. Cek ajengan nanti itu nyamuk. Di Garut itu nyampe berapa Garut tuh bantuan ke yayasan? Ada sekitar 200 hampir 300 miliar. Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah narungruk. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga. Yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak.
Mau saya sebutin 50 Pak, ngomong atas nama Islam, atas nama agama. Padahal kan kalau dia seorang tokoh, jangan dinikmati oleh yayasan dia dong. Tuh, bere tuh Ustaz Bladi tuh bangunkan madrasahnya 500 juta, seneng ya sekarang. Ini saya bukain Pak. Makanya saya hari ini close dulu, saya bilang nanti dulu, saya nanti nggak mau lagi lewat pendekatan aspirasi, saya mau pendekatan program pembangunan. Kemenag nanti bikin data madrasah-madrasah di Jawa Barat, sanawiyah yang Kementerian Agama tidak mampu, dan di situ tidak ada SMP, di situ jauh dari SD. Jadi begitu saya gitu loh Pak, harus ada rasional begitu. Ulah rebutan murid. Jangan kejadian rebutan murid. Kalau di situ sudah ada SMP, ya sudah SMP-nya kembangin. Kalau di situ sudah ada sanawiyah, nggak usah bangun SMP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.